Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar cerdas berkarakter. Yeay! Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Sulis. Bu Sulis berasal dari SDN Pangkaterjo, Kecamatan Lamongan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, yang perlu kita ingat semua yaitu selalu ucapkan tolong jika meminta bantuan, ucapkan maaf jika melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih jika telah mendapatkan. Hari ini kita akan belajar di kelas 6, tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apakah kamu pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan? Apakah kamu pernah membeli mainan yang menggunakan magnet? Wah, saya pernah membeli beberapa mainan yang menggunakan magnet. Tahukah kamu bahwa kita juga bisa membuat magnet? Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang medan magnet? Iya, betul sekali. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Sekarang, kalian akan melakukan percobaan tentang cara membuat magnet sederhana yang bersifat sementara. Adapun cara membuat magnet sederhana dengan 3 cara. Yang pertama, membuat magnet dengan cara digosokkan. Yang kedua, membuat magnet dengan cara induksi. Yang ketiga, membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Cara yang pertama untuk membuat magnet adalah dengan cara digosokkan. Sebelumnya kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah 1. Magnet, 2. Paku ukuran besar 1 buah, 3. Paku ukuran kecil 15 buah. Langkah-langkah percobaannya adalah: yang pertama, gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. Kedua, dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Kemudian, gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. Yang pertama tadi 5 kali ya. Kemudian kalian catat paku kecil yang menempel berapa. Sekarang 15 kali. Kemudian dekatkan lagi paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Kemudian kita gosokkan lagi. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 30 kali. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Jadi kita menggosokkannya sebanyak 3 kali ya. Yang pertama digosok sebanyak 5 kali. Yang kedua digosok sebanyak 15 kali. Kemudian gosokkan yang ketiga sebanyak 30 kali. Dari pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak gosokan, maka paku kecil yang menempel juga semakin banyak. Kenapa? Karena sifat magnet yang dimiliki oleh paku besar juga semakin kuat. Nah, kemudian
Coba kalian buat laporan hasil percobaan seperti format yang sudah disediakan di buku siswa tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 seperti berikut ini. Cara yang kedua untuk membuat magnet adalah dengan cara induksi. Kita siapkan alat dan bahannya, yaitu magnet, penggaris, paku besar, dan paku kecil. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. Kemudian yang kedua, dekatkan paku kecil ke paku besar. Catat pada tabel jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Lakukan hal yang sama dengan jarak 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak antara paku besar dengan magnet, maka sifat magnet yang dimiliki paku besar semakin kuat, sehingga paku kecil yang menempel juga semakin banyak. Silahkan kalian buat laporan hasil percobaan seperti format yang sudah disediakan berikut ini ya. Anak-anak, sekarang kita membuat magnet dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik. Kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, baterai. Yang kedua, kawat sepanjang 15 cm. Kemudian paku besar dan paku kecil. Langkah-langkah percobaannya sebagai berikut. Lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. Dekatkan paku besar dan paku kecil. Catat pada tabel apa yang terjadi. Lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali dan 20 kali. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan, maka sifat magnet pada paku semakin kuat, sehingga semakin banyak paku kecil yang menempel. Silakan kalian buat laporan hasil percobaan pada tabel yang sudah disediakan. Setelah selesai melakukan percobaan, ayo kita berolahraga agar tubuh tetap sehat dan bugar. Kita coba gerakan pertamanya ya. Ayo diikuti semuanya anak-anak. Gerakan yang pertama yaitu gerakan ayunan satu lengan. Gerakan yang kedua yaitu ayunan satu lengan silang ke samping badan. Ini kita lihat ini sikap awalnya bagaimana. Hitungan 1, 2, 3, dan 4. Gerakan ketiga yaitu ayunan dua lengan ke samping kanan dan kiri badan. Tuh sikap awalnya seperti itu ya. Hitungan 1, 2, 3, 4. Kita ikuti gerakannya ya. Lanjut gerakan yang keempat yaitu gerakan ayunan lengan silang ke depan dan ke belakang badan. Kita lihat gambarnya seperti itu ya. Kemudian gerakan yang kelima, gerakan ayunan lengan ke samping kanan dan ke samping kiri. Hitungan tetap sama. 1, 2, 3, 4. Gerakan yang terakhir adalah ayunan tangan mengitari kepala. Dengan 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak kalian
ulangi gerakan ini beberapa kali ya. Lakukan dengan semangat sesuai iringan musik. Tahukah kamu bahwa toko mainan yang ada di sekitar rumahku punya banyak pelanggan? Toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir. Sebelum mengirim barang, toko tersebut harus mengisi formulir pengiriman barang. Ayo kita praktekkan cara mengisi formulir pengiriman barang yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, anak-anak, sebelum mengisi formulir, anak-anak harus tahu informasi apa saja yang perlu dicantumkan dalam pengisian formulir. Mari kita baca petunjuk pengisian formulir pengiriman barang dalam negeri. Anak-anak, hari ini kita telah mempelajari banyak hal. Yang pertama yaitu cara membuat magnet. Yang kedua, kita telah melakukan olahraga ringan. Dan yang ketiga, kita telah mempelajari cara mengisi formulir. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Tetap ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Tetap semangat belajar bersama kelas digital Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.